Assalamualaikum Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngopi yang spesial akan membahas terkait dengan menghitung dan membayar zakat, panduan praktis Lasnas BMH. Dan hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang akan menjelaskan terkait hal itu. Yang pertama ada Bapak Kadir SPI selaku Ketua Lasnas BMH Sulsel dan juga ada Bapak Bansori Sobirin, Manajer Prodaya Lasnas BMH Sulsel bersama kita di studio pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di puasa hari ini? Alhamdulillah, membahagiakan. Membahagiakan Bapak. Ya. Lancar ya Pak ya, sehat. Dari hari pertama puasa belum ada bolong-bolongnya? Belum ada, Alhamdulillah. Nah baik Pak, terkait juga pembayaran zakat begitu, selama Ramadan ini mungkin dari BMH sendiri sudah seperti apa kesibukannya melayani masyarakat yang membayar zakat? Iya, untuk membayar zakat tentu mulai sejak di awal Ramadan sudah mulai. Ya, hanya kemudian tensinya belum terlalu padat. Ya, biasanya kepadatan itu mulai seperti sekarang ini pertengahan, kemudian paling padat itu di akhir 10 hari terakhir. Karena mungkin masyarakat melihat bahwa di 10 hari terakhir itu di situ ada banyak keutamaan. Ya, ada malam Lailatul Qadar, ya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian di situ juga ada itikaf. Di situ juga kemudian bahwa Ramadan yang sangat mulia ini akan meninggalkan kita, sehingga mereka lebih fokuskan di akhir-akhir mengambil kemuliaan itu. Di akhir-akhir Ramadan begitu. Berarti kesibukannya nanti di pertengahan menuju akhir begitu ya Pak ya, dalam melayani masyarakat membayar zakat. Dan juga terkait Lasnas BMH sendiri sudah berapa lama begitu berkiprah di tengah-tengah masyarakat Pak? Alhamdulillah sejak tahun 2001 ya legal aspeknya, walaupun dimulainya sejak karena lembaga zakat Baitul Hidayatullah ini berbasis ormas juga kepesantrenan ya, tapi bahwa legal aspek dari pemerintah itu 2001 ya, jadi sudah cukup lama Mbak, sudah 24 tahun saat ini. Oke, baik. Nah, selama 24 tahun itu melayani masyarakat, mungkin Pak dari tahun ke tahun mungkin apa yang menjadi tantangan begitu? Iya, sebenarnya menjadi tantangan itu adalah edukasi sebenarnya. Edukasi itu. Karena di situ sebenarnya khudz min amwalikum. Ya, jadi sebagai amil itu kita diperintahkan untuk kemudian mendatangi, mengedukasi, ya, memberikan penjelasan. Ya, tentu ya bagi yang sudah paham tidak lagi ini, tapi ada regenerasi, ada generasi baru lagi yang kemudian tumbuh, sehingga setiap hari harus ada improvisasi, harus kemudian ada penjelasan-penjelasan edukasi tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah. Baik, dan kita pentingnya ada motivasi begitu ya Pak ada ya. Motivasi, baik. Nah, kalau untuk di tahun ini begitu Pak, untuk program dari Lasnas sendiri, apakah ada program baru begitu Pak di Ramadan kali ini? Ya, jadi Ramadan ini kan bulan yang selalu menjadi perhatian khusus bagi umat Islam ya, dan kita juga tentu di Lasnas BMH telah menyiapkan beberapa program ini sangat menarik, seperti program yang sifatnya charity untuk buka puasa seperti itu, kemudian dapur bahagia, kemudian kita juga menyiapkan paket. Dan yang paling penting sebenarnya di bulan Ramadan ini kita juga mengedukasi masyarakat, baik itu di perkotaan ataukah kemudian mereka yang ada di pedalaman, sehingga pemahaman mereka tentang Ramadan, kemudian pemahaman mereka tentang zakat itu bisa mereka dapatkan sepenuhnya di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Jadi artinya di bulan Ramadan tahun ini juga ada beberapa program dan juga paket-paket yang disediakan begitu ya. Tinggal nanti masyarakat bagaimana untuk melihat di BMH sendiri apa saja program spesialnya dibanding di program-program lainnya juga seperti apa di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk kemudian di BMH sendiri kan aktifnya bukan cuma di bulan Ramadan begitu ya Pak ya, tapi memang kalau Ramadan bertambah kesibukannya begitu. Nah, untuk di sepanjang tahun ini layanan kemudahan zakat yang diberikan mungkin seperti apa Pak? Iya, tentu layanan yang diberikan, kemudahan yang diberikan kepada masyarakat tentu yang pertama adalah
Ya, kita jemput bola. Jemput bola dengan menyediakan stand-stand penerimaan zakat. Ya, di Kota Makassar ini ada di sini ada 10 ya. Ada 10 di Kota Makassar. Juga di luar Kota Makassar seperti Kabupaten Maros, Kabupaten Kota Madia Parepare, kemudian Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Bone, ya kemudian Bulukumba. Ya, ini tentu untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakatnya, sehingga tidak ada masyarakat lagi, tidak ada alasan yang kemudian tidak menunaikan zakatnya. Betul. Di samping itu juga kemudian kami memberikan layanan jemput zakat. Ya, jemput zakat, ada call center yang kami sediakan untuk layanan jemput zakat, sehingga tim lapangan itu bisa langsung ke lokasi, ya, untuk memudahkan. Karena ada juga masyarakat yang kemudian dengan segala kesibukannya sulit untuk kemudian datang ke Tenan, sehingga disediakan itu. Kemudian juga kami sediakan kiris, ya, setiap kemudian tools yang kami miliki itu ada kirisnya, ada rekeningnya, sehingga untuk memudahkan masyarakat untuk kemudian menaikkan zakatnya. Dan di situ juga ada konfirmasinya supaya kemudian terkonfirmasi bahwa ini saya transfer sekian untuk zakat harta saya. Saya transfer sekian untuk zakat fitrah saya, sehingga semua pembukuan itu berdasarkan undang-undang yang diatur dan PSAK 109 tentang zakat, infak dan sedekah. Iya, baik. Jadi ini ada titik-titik lokasinya begitu ya Pak ya. Ini nanti dapat ditampilkan juga. Ini kalau boleh sekalian dibacakan begitu Pak di titik-titik lokasinya. Boleh. Iya, ada di Alfamidi Perintis, ya, depan Telkommas. Kemudian Alfamidi Guaria Sudiang untuk mendekatkan itu. Ada depan Polsek Tamalan Ria, TP. Ada Airmart Sudiang. Ya. Kemudian Deal Coffee itu Moncongloe, ya, tetangganya Makassar. Kemudian ada Warkop Adifa, ini di BTP. Masjid Victoria, ini di Moncongloe. Iya, kemudian Masjid Hubul Quran, ini pesantren lorong, ya, di Mangga 3. Ada Masjid Al Badri juga Moncongloe. Ada Catwarna Abadi Perintis, pas samping Universitas Islam Makassar. Ya, ada di situ Catwarna Abadi Perintis. Ya, kami juga buka layanan di situ. Kemudian tadi didukung dengan daerah-daerah sekitar. Kemudian kami juga mempunyai tim lapangan yang kemudian jemput bola. Jemput bola ada kurang lebih 10 orang, itu setiap hari, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi di Ramadan kali ini, setiap Ramadan biasanya kepadatannya semakin padat, ya. Mereka intensitasnya untuk layanan jemput itu semakin padat. Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Dan juga tadi yang menarik adalah layanan jemput donasi, begitu ya Pak ya. Mungkin bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan ini? Apakah ada aplikasinya kah, atau ada bisa dihubungi melalui saluran telepon atau WhatsApp, seperti apa Pak? Iya, bisa melalui saluran WhatsApp. Juga bisa kemudian membuka web BMH. Ya, ada punya web www.bmh.or.id. Ya, kemudian setelah itu melihat kantor terdekat di mana. Ya, di situ sudah ada semua kemudian kontak dan alamatnya. Sehingga sangat memudahkan bagi masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan kemudian saya sulit membayar zakat ini karena tidak ada tempat untuk membayar zakat. Dan BMH buka kemudian dari jam 7.00 sampai 23.00, ya, untuk memudahkan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kemudian tidak menyempatkan dirinya membayar zakat karena persoalan waktu. Ya. Untuk tenan kami di depan kantor itu sampai 23.00. Tapi untuk yang 8 ini itu buka sampai 22.00. Malam hari. Mulai dari jam 7. Ya, tentu ada istirahat, waktu sholat istirahat. Ya, istirahat buka puasa ya. Istirahat buka puasa. Kemudian siang juga ada istirahat karena panas kan. Ya, ada istirahat dari jam 11:30 sampai kemudian jam 2 itu istirahat. Nanti jam 2 lagi baru masuk. Gitu. Pasti masyarakat tahu kapan waktu-waktu istirahat ya, mungkin di jam-jam sholat, di jam-jam berbuka dan lain sebagainya. Dan juga terkait program-program yang sudah dilaksanakan, baik itu ada jemput donasi, ada
memberikan berbagai kemudahan begitu. Lalu bagaimana Lasnas BMH sendiri mengukur bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik begitu selama bulan suci Ramadan, baik itu di daerah perkotaan dan juga di pedesaan atau pelosok, karena kan masyarakat di desa dan di kota beda begitu Pak biasa dalam mungkin cara mereka membayar dan lain sebagainya. Silakan Pak. Iya, jadi Lasnas BMH ini kan beroperasi sepanjang tahun ya. Iya. Jadi kami di setiap akhir tahun melaksanakan restra. Jadi kita punya rencana strategi apa yang kemudian ini dibarengi dengan rencana program seperti itu, rencana penerima manfaat termasuk rencana anggaran. Nah dari restra tadi ini kita menjabarkan bagaimana kemudian aplikasi di setiap daerah yang telah kita tetapkan tadi. Sehingga kita punya ukuran baik itu before dan afternya terkait dengan keberhasilan program. Nah, tentu saja di lapangan itu banyak tantangan seperti itu ya. Banyak kondisi-kondisi yang memang kita perlu mengadaptasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bagaimana letak geografis seperti itu, sehingga kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang pendekatan ini bisa memaksimalkan pencapaian target kayak gitu, Mbak. Baik, sejauh ini mungkin apa tantangannya begitu Pak dalam memberikan sosialisasi misalnya, ataupun juga bagaimana mengajak masyarakat terutama di daerah-daerah pedalaman terkait pembayaran zakat dan lain sebagainya? Mungkin kalau di daerah-daerah tentu faktor utamanya faktor geografis ya, seperti itu, keterjangkauan. Yang kedua faktor komunikasi, tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana faktor kesadaran pada pemahaman terkait dengan pelaksanaan zakat seperti itu, karena memang sebagian masyarakat masih berfokus pelaksanaan zakat itu bersifat individu, tidak disalurkan melalui lembaga. Itu salah satunya sih Mbak. Kalau terkait infrastruktur dan juga akses begitu Pak, mungkin sejauh ini apakah BMH ada kendala terkait hal itu? Mungkin saya boleh tambahkan Mbak nanti intinya. Jadi memang di program ini menarik Mbak. Ya. Salah satunya program di Seko itu teman-teman Baitul Mal Hidayatullah, beliau ini sudah berapa kali ke sana. Oh itu fasilitasnya butuh ekstra ya. Jadi naik ojek aksesnya ya harus 1 hari 1 malam ya berjam-jam ya, tentu itu menjadi tantangan. Tapi karena semangat juang daripada Amil ini begitu tinggi untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Seko, sehingga dengan tantangan yang ada itu bisa dihadapi dan kemudian justru menjadi kebahagiaan tersendiri. Karena ketika sampai di lokasi, oh ternyata kita ini dibutuhkan gitu. Kemudian juga program di mana lagi, di Tator ya, baru-baru ini lagi ada kan, coba bisa disampaikan mungkin beliau. Boleh, pengalamannya di Toraja Utara. Jadi sebenarnya kita punya beberapa daerah binaan atau mitra. Jadi kami sampaikan pertama di daerah-daerah ini kami telah bekerja sama dengan tokoh setempat seperti itu, dai setempat juga, masyarakat, sehingga program ini kita bisa pastikan berjalan. Nah, tapi memang sebagai awal kita selalu melakukan asesmen, melihat secara langsung bagaimana kondisi yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Tadi kami sampaikan bahwa tantangan utama memang infrastruktur ya. Kami telah menembus 2 kali ke Seko, baik itu menggunakan pesawat ataukah menggunakan jalur darat. Kita jalur darat itu bisa 9 sampai 11 jam. Itu kebayang itu naik motor selama itu dengan kondisi jalan yang tidak baik-baik saja gitu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan pesawat itu hanya cukup 15 menit terbang. Dan ini kan sebuah fakta yang cukup unik. Di sisi lain juga dari sisi pembayaran tentu ternyata lebih murah menggunakan pesawat. Tapi tentu saja ini tidak bisa setiap saat kita menggunakannya karena memang ada jadwal tertentu dan lotnya juga, kursinya juga terbatas kayak begitu. Nah, tapi memang kalau daerah-daerah seperti ini antusiasme masyarakat, keterlibatan mereka dalam setiap program-program itu sangat terasa gitu ya, sehingga itu sangat berkesan dan kita orang kota ini datang ke wilayah itu mendapatkan experience baru bahwa kita bisa melakukan edukasi, kita bisa melaksanakan program, kita bisa berinteraksi, sehingga ini yang kemudian kita bawa ke kantor, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan yang ada di Toraja, saya kira ini menjadi menarik. Kita punya relawan yang ada ditempatkan di sana dan itu sudah
sudah ada 3 tahun ini dia berada di tempat itu melakukan pembinaan keagamaan seperti itu, melakukan edukasi bagi masyarakat sekitar. Dan tentu saja tantangannya karena teman-teman ini berada di lingkungan yang minoritas, ya betul. Baik itu tentu tantangannya kaitannya dengan masalah makan, tentu tantangannya kaitannya dengan komunikasi ataukah kemudian budaya, dan sejauh ini bisa bertahan itu adalah sebuah prestasi, dan tentu saja prestasi itu diwujudkan dengan berbagai macam kegiatan sehingga dai-dai kita ini bisa diterima, relawan-relawan kita ini bisa diterima. Dan di bulan Ramadan ini kita juga di tempat ini sedang melaksanakan proyek edukasi namanya Pesantren Ramadan, dan itu diikuti oleh muslim atau mu'alaf yang ada di tempat tersebut. Kayak begitu, dan ini berlangsung insya Allah nanti tanggal 26 Ramadan baru selesai. Kayak gitu Mbak tantangannya. Baik, dan tahun ini apakah sudah akan ada rencana begitu untuk ke Seko ataupun juga kembali ke Toraja Utara mungkin? Ya, kalau di Toraja ini kita sudah di awal-awal Ramadan itu sudah mulai memang. Ya, kita memulai dengan program pesantren Ramadan, dan insya Allah hari ini tadi kami juga sudah mengirimkan hadiah, ya hadiah khusus untuk para mu'alaf yang ada di Toraja. Jadi kami kalau semisal bisa bercerita sedikit bahwa ada beberapa muslim atau muslimah yang memang kita hadiahkan khusus seperti doa-doa sholat, ikro, kemudian mukena seperti itu, termasuk kemudian sajadah. Kita pengen memastikan bahwa Ramadan ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, bahwa mereka punya experience baru, punya pemahaman baru terhadap Ramadan yang mereka hadapi. Kayak gitu sih Mbak. Baik, jadi artinya menambah semangat untuk beribadah juga ya Pak ya. Betul. Selain itu bagaimana kemudian kemuliaan Ramadan juga mereka dapat rasakan, meskipun mungkin kalau di Tanah Toraja kita tahu, di Toraja Utara kita tahu juga mayoritas muslimnya masih sedikit begitu dibanding dengan umat Nasrani di sana. Dan juga terkait tadi sudah ke daerah-daerah, kemudian ada beberapa program yang disediakan, ada beberapa titik yang juga bisa dikunjungi oleh masyarakat. Nah, untuk layanan konsultasi sendiri Pak, apakah juga ada begitu untuk pembayaran zakat? Apakah juga bisa diakses melalui online? Seperti apa Pak? Ya, untuk konsultasi alhamdulillah disediakan secara online, offline, itu untuk memudahkan masyarakat. Ya, kalau offline bisa datang ke Tenan, bisa ke kantor, online bisa via WA, via kemudian telepon, langsung bisa juga kemudian via chatting. Ya, ini tentu konsultasinya penting karena ada kasus. Ya, saya sering mendapatkan kasus bahwa masyarakat kita ini ya masih sangat minim terhadap pemahaman ya zakat harta, zakat pertanian. Ya, kalau zakat fitrah hampir semua masyarakat paham. Ya, zakat fitrah dari anak kecil sampai orang tua itu paham. Ya. Tapi ketika beralih kepada zakat harta, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat emas, zakat perak, itu kemudian mengalami kendala-kendala dalam hal syarat dan ketentuannya, karena zakat itu punya syarat dan ketentuan. Ya, syaratnya ada haul dan nisab. Haul itu waktu. Ya, jadi ada waktunya. Kemudian ada nisab. Ya, nisab ini adalah batasan minimal harta. Ya, kemudian sudah wajib zakat. Ya, misalnya contoh kasus ya kemarin saya melakukan perjalanan dari Makassar ke Sidrap. Ada salah seorang orang tua yang kemudian bercerita tentang zakat. Ya, kebetulan saya di situ. Ya, mengeluarkan zakat pertaniannya 2,5%. Ya, sehingga saya dengar, saya amati dulu ininya. Setelah itu saya menyampaikan, Bu, minta maaf, boleh saya sedikit memberikan gambaran tentang zakat pertanian? Oh ya, boleh Pak. Ya, saya bilang, Bu, untuk zakat pertanian itu berbeda dengan zakat harta. Ya, zakat pertanian ya syaratnya tetap ada haul dan nisab. Ya, haulnya dia waktunya adalah setiap panen. Ya, setiap panen maka itu menjadi waktu. Ya, kemudian ada juga batasan minimalnya berbeda dengan zakat harta. Ya, kalau dalam gabah 600 sekian, kalau dia dalam bentuk beras 520 kilogram, 20 kilo. Nah, kemudian zakatnya itu bukan 2,5% keluar, Bu, tapi 5% atau 10%, tergantung
dari pengairan sawah ini. Kalau sawahnya diairi oleh hujan, maka harus 10%. Kemudian kalau dia irigasi, maka 5%. Kenapa berbeda antara diairi hujan? Ketika diairi hujan, maka tidak ada keterlibatan manusia. Langsung Allah, maka dia besar. Ya, 20%. Tapi kalau irigasi, ya ini ada keterlibatan manusia, ada biaya yang keluar, ada kos, ya, sehingga zakatnya 5%. Ya, aduh, astagfirullah Ustaz, berarti salah saya selama ini hanya 2,5%. Oh iya Bu, kesalahan itu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, tetap istighfarkan, tapi kedepannya sudah harus tahu. Iya, sudah tahu harus perbaiki. Nah itu, kemudian juga, ya zakat harta. Iya. Zakat harta, sebagian masyarakat itu menganggapnya zakat harta itu adalah pendapatannya di tahun itu. Ya, padahal zakat harta itu adalah merupakan sebenarnya tabungan kita. Ya. Zakat harta itu ketika digabung secara keseluruhan, maka kemudian tabungan dikurangi hutang, ya ditambah piutang lancar. Karena ada juga piutang tidak lancar, Mbak. Ya, ditambah piutang lancar. Piutang tidak lancar itu nggak bisa dihitung karena bisa jadi tidak dibayar itu. Betul. Ya, ininya. Ya, jadi ini kebanyakan masyarakat yang kemudian kita mayoritas ini, ya dia yang dia hitung adalah pendapatan saya setahun itu sekian. Ini kan saya sudah zakati, padahal tidak. Zakat itu adalah berlaku harta yang tersimpan selama setahun sebenarnya, yang tersimpan. Terus ada lagi biasa yang bertanya masyarakat, biar apa? Ya saya ini mau berzakat sudah 2 tahun sebenarnya harta saya ini. Iya. Saat itu kasus di tahun 2000 sekian ya, 2 tahun yang lalu kayaknya. Ya. Dia kurang 2 juta. Ya saya bilang Bu nggak bisa berzakat karena nisabnya nggak sampai. Ya nggak sampai. Bahkan saya mau sekali berzakat ini Ustaz, nggak bisa Bu. Iya, karena ini ada syaratnya. Iya. Kalau waktu itu boleh ditarik, dibayar di muka boleh. Misalnya, ya nisabnya sudah capai ini 85, setara 85 gram emas. Uang saya ini baru 5 bulan, itu boleh saya keluarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau persoalan nisab itu nggak bisa kemudian, walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, tabungan kita nggak pernah bertambah selalu begitu, nggak sampai nggak wajib zakat. Tapi boleh berinfak Bu. Kalau berinfak bisa 5%, mau 10%, 5% itu haknya Ibu. Ya, haknya Bapak. Tapi ketika berbicara zakat itu nggak bisa karena ini rukun. Ya, maka nggak boleh kemudian lebih, nggak boleh kemudian dikurangi. Karena itu adalah bukan harta kita. Kalau infak itu harta kita yang kemudian kita titip. Tapi kalau zakat itu adalah memang rukun yang kemudian harus dikeluarkan, bagian daripada membersihkan harta, gitu Mbak. Jadi memang zakat ini menarik untuk kemudian selalu didalami, dikaji, untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Baik, jadi selama melayani konsultasi begitu Pak, itu menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan begitu ya, terkait jumlah, terkait 1-2. Yang sudah bertanya nggak bertanya lagi, tapi kadang-kadang menemukan lagi masyarakat yang berbeda, gitu. Berbeda. Dan masih banyak, ada zakat pertambangan, itu beda Pak. Beda hitungannya. Ada kemudian zakat barang temuan, itu besar keluarnya 20%. Iya, berarti perlu juga untuk konsultasi begitu ya, karena di tiap tahun mungkin beda-beda rezekinya begitu ya Pak ya. Siapa tahu tahun ini dapat rezeki di sini, mungkin zakatnya seperti apa. Kemudian juga kalau misalnya PNS begitu Pak, yang sudah dipotong iuran zakat begitu, ataupun juga sudah dipotong zakat, apakah masih perlu untuk membayar zakat lagi atau seperti apa? Boleh gini. Jadi kalau PNS misalnya ini dia membayar setiap bulan, dia kasih keluar 2,5%, karena misalnya berat untuk kemudian dia bayar sekaligus. Iya, betul. Gajinya anggaplah misalnya 10 juta ini. Ya, 2,5% berarti kan 250.000. Ya. Dia kasih keluar langsung aja 2,5%. Kemudian setelah itu setahun ya tetap dia hitung hartanya, Mbak. Dia hitung. Ternyata tabungannya adalah 1 miliar. Ya. Tabungannya yang tersimpan 1 miliar. Ketika 1 miliar berarti zakatnya kali 2,5%. Berarti setara 2,5 juta ya? 2,5 juta. 25 juta ya? 25 juta. Tadi dia keluarkan 250 per bulan. Berarti 3 juta sudah keluar kali 12 bulan. Ya, maka kemudian
Iya, 25 miliar ini dikurangi 3 juta, maka dia cukup membayar 23 juta karena 3 jutanya sudah dibayar di muka. Ya. Bukan berarti langsung gugur, enggak, tetap dia harus dihitung ya ketika tabungannya. Maka kemudian yang sudah dikeluarkan karena zakat itu. Kasus yang berbeda misalnya begini. Ya, ternyata tabungannya hanya 100 juta sementara batas minimal 140 juta sekarang karena emas harganya 1,6 1,7 sekarang logam mulia. Ternyata tabungannya hanya 100. Bagaimana dengan kasus yang sudah dikeluarkan tadi 250 sampai nilainya 3 juta sebulan, maka dia bernilai infak. Ya, langsung gugur zakatnya. Langsung gugur zakatnya. Walaupun dia niat awal itu adalah zakat, tapi dia langsung gugur karena dia tidak wajib zakat. Ya, jadi gitu, Pak. Baik, itu bisa menjadi perhatian bagi para tribuners yang saat ini mungkin berprofesi sebagai pegawai negeri sipil begitu ya, mungkin masih bingung juga bagaimana nih pembayaran zakat dan lain sebagainya, mungkin ada ladang rezeki di tempat lain, bisa juga konsultasi di BMH begitu ya Pak ya. Baik, nah dalam mungkin melayani masyarakat begitu, BMH sendiri Pak, apakah selain bekerja sama dengan masyarakat juga dengan pemerintah mungkin atau lembaga-lembaga lainnya, sejauh ini seperti apa? Ya, jadi dalam melaksanakan program kita selalu melibatkan masyarakat, kemudian tokoh setempat, termasuk kemudian pemerintah. Jadi salah satu tujuannya adalah kita pengen memastikan program-program ini tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kayak begitu. Sehingga kita pengen memastikan program-program itu bisa berjalan dengan baik dan ada kesesuaian dengan kebutuhan di masyarakat. Gitu. Baik, nah setelah mungkin Ramadan ini usai, mungkin tentunya tidak berhenti di Ramadan saja begitu ya Pak ya, ada program-program yang akan berjalan begitu setelah Ramadan. Mungkin untuk follow up dan juga menjaga agar program ini tetap berjalan, mungkin seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita sebenarnya sudah memulai program ini sejak Januari ya. Kita sudah punya perencanaan program, baik itu program kaitannya dengan program sosial, pendidikan, ekonomi, termasuk kemudian lingkungan, seperti itu. Kita punya ada program lingkungan. Itu yang memang kita, termasuk ekonomi ya, yang sudah kita rancang. Sehingga baik itu Ramadan atau di luar Ramadan, kita tetap menjalankan program-program tadi itu. Kita punya beberapa fokusan program kaitannya program lingkungan, kaitannya program ekonomi, seperti pendidikan, dakwah, sosial. Kita memang sudah setiap tahun atau sepanjang tahun kita sudah menetapkan program-program yang sudah kita rancang tadi itu. Iya, untuk pendampingan kepada mustahik sendiri apakah juga akan berlanjut nanti atau seperti apa? Ya, untuk mustahik sendiri kan sebenarnya itu ada dua jenis ya. Mustahik yang memang dia masih bisa produktif, ya itu biasanya kita dibantu modal seperti itu. Dan yang kedua adalah mustahik yang dia memang tidak mampu berproduktif, apakah itu kaitannya dengan kondisi fisik, sakit atau disabilitas, ataukah kemudian dia sudah berumur lanjut seperti itu, maka dia akan mendapatkan bantuan yang sifatnya charity ya, atau untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, seperti itu Mbak. Baik, nah juga untuk memudahkan masyarakat dengan berbagai programnya, tentu ada program dalam bentuk digital begitu ya Pak ya, seperti mungkin terkait donasi online, kemudian pelaporan transparansi juga. Sejauh ini mungkin dari alat-alat ataupun juga program-program secara digital yang sudah dijalankan, apakah ada kendala begitu, mengingat juga banyak orang-orang yang sudah tua, masih tidak paham begitu dengan digital, mungkin apakah dalam sosialisasi juga dijelaskan terkait program digital ini? Ya, nanti ya ditambahkan sama Pak Kades, nanti saya buka sedikit. Boleh, jadi memang kalau bicara pada ini kita bicara segmentasi siapa yang mengakses media ya, dan tentu saja segmentasi sekarang itu mungkin 80-90% orang menggunakan teknologi, menggunakan HP, dan saya kira itu aksesnya juga full akses, apakah itu WA ataukah Facebook atau website. Nah, cuma memang kita perlu mengkonsentrasikan atau kemudian membagi segmented tadi dari sisi mungkin umur, dan itu sangat berpengaruh dari apa yang kemudian mereka biasanya akses kayak begitu. Sehingga kita bisa memaksimalkan informasi apa yang kemudian kita bisa berikan kepada masyarakat, dan tentu kesesuaian itu tadi bisa memberi kepemahaman yang sesuai dengan kita inginkan. Baik, boleh tambahkan mungkin Pak?
Tentu ini menarik ya Mbak ya, karena digital itu kebutuhan. Iya, betul. Ya, kebutuhan. Walaupun masyarakat ini masih ada yang X ya, yang X, kemudian juga butuh perhatian khusus. Ya, maka kemudian yang X ini kami kan BMH sebenarnya sudah punya layanan digital. Ya, layanan digital. Ketika berdonasi, kemudian bagaimana dia mendapatkan notifikasi bukti donasi itu langsung ke WA. Betul. Nah, tentu ini tidak bisa diakses oleh handphone yang bukan Android. Ya. Nah, di saat yang bersamaan kemudian banyak masih ada ya mungkin 10% nasabah kami itu menggunakan HP non Android. Ya, sehingga salah satu jalan alternatifnya adalah kemudian kami meminta nomor WA anaknya atau kemudian keluarganya atau kalau bukan ininya biasanya istrinya atau biasanya kalau dua-duanya biasanya anaknya. Tapi biasanya kalau ini salah satunya ya biasanya suami atau istri tidak menggunakan Android, ya yang satu menggunakan Android, sehingga itu kita gunakan sehingga tetap mendapatkan informasi itu. Oke, baik. Nah, selain mungkin tadi layanan yang sudah disediakan, cara penghitungannya juga sudah sempat dijelaskan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa nanti langsung konsultasi begitu ya Pak bisa ya. Langsung. Baik. Dan juga untuk penyalurannya begitu Pak, apakah boleh langsung ke masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin, atau mungkin prosedural penyalurannya seperti apa Pak? Ah, iya nanti ini beliau kebetulan manajer program. Oh iya. Ya, jadi untuk penyaluran sendiri kita sudah menetapkan beberapa program utama yang itu menjadi headline ya. Dan tentu saja penerima manfaat itu prosedurnya tentu kita biasanya mengasesmen bagaimana kemudian kondisi yang ada di lapangan. Apakah dia memang benar-benar masuk dalam kategori asnaf, jadi apakah dia masuk dalam kategori mualaf ataukah kemudian dalam kategori miskin seperti itu. Dari data-data inilah yang kemudian kita bisa menyalurkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah kebutuhannya untuk pendidikan, berarti sifatnya beasiswa seperti itu, ataukah kemudian tadi kebutuhannya untuk kebutuhan makan, berarti sembako yang kita salurkan. Contohnya seperti itu. Baik, dan untuk menjaga ini yang paling agak sensitif begitu ya, transparansi begitu, transparansi penyalurannya mungkin dari BMH sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi kalau BMH ini kan memang lembaga resmi ya, jadi kita diawasi oleh pemerintah dan secara rutin kami memberi pelaporan kepada Basnas, kepada Kemenak begitu. Termasuk kemudian kami juga melakukan audit akuntan publik dan kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Dan secara teknis harian kami juga setiap program-program kami laporkan melalui media-media sosial kami, termasuk kemudian bekerja sama dengan beberapa media mainstream, sehingga kita pengen memastikan aktivitas ini juga bisa terpantau, bisa terlihat oleh masyarakat. Itulah cara kami salah satunya untuk kemudian menjaga program-program tetap berjalan. Iya, baik. Dan juga zakat ini kan salah satunya adalah bagaimana kita untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan untuk merasakan juga kesejahteraan begitu Pak. Nah, selain pemerataan, mungkin pemerataan ya begitu ya. Nah, selain mungkin bagaimana mereka menerima bantuan, apakah juga dari BMH sendiri ada program yang untuk mereka ini bisa mandiri secara ekonomi, bukan hanya menerima bantuan, tapi mereka juga bisa berdaya begitu Pak? Apakah ada? Ada Mbak. Jadi kami saat ini sedang mengasesmen kerjasama dengan Kementerian Agama. Itu ada 10 penerima manfaat di Kota Bulukumba, program ekonomi umat. Dan alhamdulillah per hari ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi dari 10 orang ini 9 diantaranya menurut kami sudah luar biasa. Mereka menunjukkan progres pendapatan seperti itu. Selain kemudian memang berjalan penghasilan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi secara individu, yang kedua secara kelembagaan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa pesantren dengan program One Pesantren One Product dengan mengakses beberapa program sekaligus seperti program budidaya singkong, kemudian budidaya kelengkeng, jambu biji seperti itu. Dan insya Allah tahun ini kita sudah bisa menikmati, karena kalau semisal singkong kan tidak lama ini gitu. Dan kemarin kami mengecek pertumbuhannya cukup menarik, bagus seperti itu, dan
kita pengen bahwa program ini bukan hanya kita menikmati hasilnya saja, tapi kemudian ini juga menjadi bagian pada edukasi komunitas yang ada di pesantren bagi adik-adik santri, bagi pengurus juga seperti itu. Dan tentu saja dengan hasil yang didapat ini bisa membantu ekonomi bagi pengurus pesantren, kayak begitu Mbak. Iya baik Pak. Dan juga ini menjadi yang kita lihat fenomena tahunan adalah kalau sudah memasuki bulan Ramadan, harga-harga bahan pokok itu naik Pak. Begitu. Apalagi mendekati Lebaran nanti. Mungkin apakah ada penyesuaian bantuan juga mungkin dengan naiknya beberapa harga sembako begitu Pak? Ya. Jadi memang setiap tahun terjadi inflasi ya. Kami tadi mengecek sudah mulai naik dengan budget yang sama tahun lalu dengan membandingkan dengan tahun ini, ternyata memang ada kenaikan beberapa persen seperti itu. Dan pada prinsipnya kita tetap membuat budgeting, kemudian kita mengecek bagaimana kondisi dan harga yang ada di lapangan, dan itu pasti ada penyesuaian ya. Kita berharap kemudian apa yang kita bisa berikan ini lebih banyak bahan baku yang berasal dari lokal. Selain memang kita berharap bahan-bahan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh penerima manfaat, tapi juga bisa memberikan multiplier efek bagi penyedia barang-barang tadi itu. Sehingga insya Allah tahun ini kita bisa menargetkan lebih dari 1.000 paket yang ini akan diperuntukkan bagi kaum duafa, bagi guru-guru, kemudian juga bagi dai-dai yang ada di pedalaman tadi. Insya Allah seperti itu, Mbak. Iya, baik. Jadi tentunya akan ada penyesuaian begitu ya, Pak ya. Tapi pasti BMH selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga selain itu tadi konsultasi juga bisa dilaksanakan agar bagaimana penyaluran zakat ini bisa tepat secara jumlahnya begitu ya Pak ya. Dan juga ini terkait penyaluran zakat, ini kan biasa banyak yang bertanya, ini kan kalau orang-orang kaya apalagi hasil korupsi begitu Pak, mungkin seperti apa hukumnya Pak kalau penyaluran zakat? Karena kan biasa orang banyak berbondong-bondong, ini kita zakatnya segini nih, padahal hasil korupsi, mungkin seperti apa Pak? Iya, tentu zakat itu kan hal yang baik Mbak. Iya. Maka dia juga harus dari harta yang baik. Betul. Jadi tidak ada kemudian zakat itu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, maka memang di kuitansi di penerimaan kami itu sudah tertulis di bawahnya catatan, ya bahwa zakat ini adalah bukan dari hasil korupsi, bukan hasil dari ini, itu tercatat, ya sehingga untuk memudahkan, karena ketika kita mau tanya kan sensitif Mbak, sensitif, sehingga kami tulis di tersinggung nanti apa di kuitansi, ya menulisnya di kuitansi. Nah itu saya tadi menarik Mbak, ya masih sambungan dari tadi pertanyaan sebelumnya. Ya berkaitan seperti apa mengatasi kemiskinan ini, mengatasi kemiskinan ini. Di samping tadi disampaikan oleh manajer Prodaya BMH Sulsel bahwa pemberdayaan ekonomi di Bulukumba, kemudian di berbagai macam titik, ya termasuk di pondok-pondok pesantren. Ya sebenarnya yang paling terasa juga itu adalah di pendidikan, Mbak. Ya. Dan kami melihat saat ini sudah sangat nampak kelihatan, ya outputnya itu sudah ada yang jadi dosen. Kemudian ada yang jadi dosen baik itu di dalam di luar negeri, ada yang jadi PNS, ada yang jadi ini. Yang tadinya kemudian dari ada anak yatim, ada kemudian orang tidak mampu, ya dengan intervensi Baitul Mal Hidayatullah sehingga melahirkan ya manusia-manusia yang kemudian punya talenta, ya. Betul. Dengan itu kemudian dia mudah untuk kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih layak, ya. Sehingga kami selain tadi pemberdayaan ekonomi, kami juga memberikan beasiswa dari kemudian SD bahkan TK ya, TK sampai kemudian perguruan tinggi, ya perguruan tinggi. Kenapa? Untuk memastikan tadi bahwa mereka ini bisa melanjutkan pendidikan estafet, pendidikannya bisa berlanjut, sehingga bisa mempermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarganya nanti, dan juga bagi masyarakat dan bangsa ini tentunya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan siapa tahu yang kemudian yang dibantu oleh Baitul Mal itu menjadi presiden. Iya, betul. Tidak ada yang mustahil, betul Pak. Pak. Jadi memang salah satu
upaya untuk membangun ataupun menumbuhkan kesejahteraan, salah satunya juga dengan pendidikan begitu, jelas untuk meningkatkan kualitas SDM di masyarakat, bagaimana juga orang-orang ini bisa berdaya begitu. Dan juga Pak, terkait penyaluran zakat ini sendiri, kalau dari masyarakat perkotaan ke bagian pelosok negeri ataupun di pedesaan, mungkin apakah juga ada program khusus begitu yang diberikan dari BMH? Tentu ini nanti didetailkan sama beliau, tetapi bahwa untuk zakat di Sulsel kami fokuskan di Sulsel, ya di Sulsel. Kecuali misalnya ada hal-hal kemanusiaan seperti kami baru-baru ini 10 hari pertama di Ramadan ini kami kemudian mengirim bantuan ke Palestina. Iya, betul. Ya, itu karena adalah menjadi isu kemanusiaan. Ya, kami tentu menggalang dana infak kalau itu, ya, dana infak untuk masyarakat. Kalau zakat kami kemudian peruntukan bagaimana masyarakat dari masyarakat Sulsel untuk Sulsel. Iya. Ya, begitu Mbak. Berarti dari BMH sendiri juga ada program yang untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah atau bencana gitu ya Pak ya, kan di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini lagi banjir, kemudian ada dan BMH selalu hadir Mbak, selalu hadir, termasuk banjir kemarin di Makassar, alhamdulillah kita hadir, walaupun tidak bisa menjangkau semua, tapi setidaknya kita menjangkau yang kemudian menjadi wilayah BMH, dan kemudian masyarakat situ sangat membutuhkan, ya. Di tempat yang berbeda juga sudah di cover oleh lembaga-lembaga yang lainnya, sehingga saling simbiosis mutualisme, sehingga semuanya bergerak, ya, lembaga kemanusiaan. Iya, baik, dengan begitu banyaknya program dan juga layanan yang diberikan oleh BMH. Nah, ini yang juga paling tidak kalah penting Pak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BMH sendiri, mungkin seperti apa Pak upaya dari BMH? Ya, kita pertama pasti melibatkan masyarakat ya, apalagi memang yang kita kelola ini juga dana dari masyarakat, sehingga untuk membangun kepercayaan itu saluran-saluran komunikasi kami gunakan, baik itu media cetak, kemudian media digital. Kita pengen memastikan bahwa informasi itu sampai, yang pertama, yang kedua kesesuaian antara antara perencanaan program dengan pelaksanaan program, sehingga ada ukuran seperti itu. Ada ukuran apa yang akan direncanakan dan apa yang akan kami laksanakan, sehingga ini bisa dievaluasi, bisa terdokumentasi untuk kemudian bisa menjadi pelajaran di masa datang. Kayak gitu. Baik, dan juga pada segmen ini Pak, mungkin boleh sekalian untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi keunggulan BMH dibanding yang lainnya, terutama di Ramadan ini. Sekalian promosi juga Pak, boleh silakan. Ya, silakan promosinya. Silakan. Ya, alhamdulillah kelebihan di Baitul Mal Hidayatullah yang pertama pasti bahagia. Oke. Iya, pasti bahagia karena temannya BMH itu berbagi kebahagiaan. Ya, pasti bahagia. Kemudian kedua juga adalah BMH sangat memudahkan ya untuk menyalurkan zakatnya maupun kemudian menyampaikan program, sangat mudah. Buktinya kami hadir di mana-mana, ya, hadir di mana-mana untuk memudahkan masyarakat. Yaitu jangki kemana-mana, ayo datang ke BMH atau hubungi BMH untuk kemudian menyalurkan zakat infak sedekahnya. Insya Allah infak sedekah Anda akan bermanfaat bagi para mustahik yang saat ini kami punya binaan di Sulsel saja itu sudah 30 lebih titik ya binaan kami, yang kemudian BMH baru hadir di 8 titik ya, sehingga lebih banyak programnya dibandingkan kemudian ya layanannya Mbak karena sehingga jami ki ragu ki kalau kemudian berzakat di BMH, programnya lebih banyak ki daripada layanannya. Oke, mungkin Pak juga seperti apa harapannya dengan BMH dan juga masyarakat di memasuki minggu kedua Ramadan ini dan nanti pada Idul Fitri kita bisa merasakan hari kemenangan bersama-sama. Silakan. Iya, jadi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, para dermawan untuk bisa terlibat di bulan yang mulia ini. Ya, tentu saja masih banyak saudara kita yang sama-sama kita bergandengan tangan, mereka memerlukan kita untuk kemudian bisa menjalin bertautan hati ya, bahwa kita ini bersaudara, bahwa kita kemudian ini sesama muslim dapat saling memberi untuk kemudian bisa
ada ikatan antara antara orang kaya dengan orang miskin, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Sehingga Ramadan ini memang benar-benar kita merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan ini tentu saja kita bisa wujudkan, ya, kita bisa percayakan melalui Lasnas BMH dengan berbagai layanan kemudahan tadi. Lasnas BMH ini mitranya ada di 24 kabupaten kota di Sulsel, ya, Sulawesi Selatan. Sehingga sayang sekali kalau semisal kita tidak terlibat, ya, terlibat dalam program kebaikan, terlibat untuk kemudian bisa berbagi bagi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, seperti itu, usaha-usaha kita yang kemudian mereka mengabdi di tengah masyarakat, kemudian adik-adik kita yang hari ini masih bersekolah, seperti itu. Padahal inilah yang sangat penting, bahwa BMH itu punya beberapa tujuan sekaligus. Pertama, bagaimana BMH pengen merubah, ya, masyarakat, ya. Dan merubah ini tentu caranya dengan merubah mindset. Mindset itu bisa dirubah dengan cara pencerahan keagamaan, misal seperti itu, pencerahan pendidikan dengan pendidikan formal atau dan sebagainya, termasuk kemudian keterampilan. Yang berikutnya adalah kemudian kita pengen juga mengubah masyarakat, ya, agar masyarakat juga bisa mendapatkan hak-hak kebutuhan dasar, apakah makannya dan lain-lain, seperti itu, Mbak. Baik, dan di bulan yang suci ini artinya sudah ada BMH sudah hadir, kemudian juga segala kemudahan disertakan, begitu disiapkan untuk masyarakat, jadi tidak ada lagi alasan sulit dan bingung begitu ya, Pak ya, dalam membayar zakat. BMH hadir untuk memberi solusi. Betul sekali, BMH hadir untuk memberi solusi. Kalau masyarakat masih banyak yang bingung begitu, ini berapa persen sih pembayarannya, berapa yang harus saya bayarkan, silahkan langsung konsultasi begitu ya, Pak ya. Boleh kunjungi websitenya, dan juga nanti sudah ada tertera nomor-nomor yang bisa dihubungi dalam berkonsultasi, dan juga bisa langsung menyalurkan ya, Pak ya, nanti seperti apa. Insya Allah baik. Bisa juga ikut sama-sama menjadi bagian daripada Baitul Mal Hidayatullah. Jadi selain konsultasi, menyalurkan, bisa juga sekalian ikut menjalankan programnya begitu ya, Pak ya. Dan kerjasama dengan masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga lancar segala urusan di bulan suci Ramadan ini, bisa merangkul semua masyarakat untuk bagaimana tepat sasaran membayar zakat, kemudian juga tepat sasaran untuk penyalurannya, dan juga nanti pada akhir-akhir bulan Ramadan atau dekat-dekat Lebaran pasti akan sibuk ya, Pak ya. Semangat semangat untuk melayani masyarakat demi kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.